sore nih sobi-sobiku sore hari ini, tentunya di hari Selasa yang pastinya harus gembira dong ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu waktunya tiba nih ya. Kalau dari kemarin dari tadi mungkin ya dari kemarin ya. Dari kemarinnya lagi ya kan Mbak Selma, buruan. Udah mulai kan? Iya udah. Yuk langsung nih. Ada Kakak Dai underscore Shi 1512. Selamat datang, selamat bergabung. Halo hai ya kan. Nah sebelumnya di sini selamat sore nih buat kakak-kakakku semuanya ya, sobi-sobiku semuanya. Apa kabarnya nih di sore hari ini ya? Tentunya bersama kami lagi nih ya, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya ya kan. Akhirnya waktu ditunggu-tunggu nih, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu nih ya tiba juga. Oke, nah ya waktunya ditunggu-tunggu tiba juga nih ya. Di sini ada live-nya Etawaku Brand nih ya. Pastinya live-nya Etawaku yang sesi kedua ya. Temanya apa sih nanti aku bakalan kasih tahu, dan juga sebelumnya aku bantu kenalin dulu nih ya. Halo selamat sore teman-teman semuanya. Namanya aku Diana Eka Ningtyas ya. Teman-teman semuanya boleh banget panggil aku Kak Diana ya kan, ataupun sayangku juga boleh nih ya Besti ya. Boleh banget ya sobi-sobiku semuanya. Jadi nanti aku bakalan menemani kakak-kakak semuanya, sobi-sobiku semuanya 1 jam mendatang ya untuk di live-nya Etawaku Brand kali ini ya, di sesi yang kedua dengan temanya apa nih ya, gaya hidup masa kini, cegah osteoporosis sejak dini pastinya. Ayo, siapa nih yang dari sekarang udah mulai pada jompo nih besti-bestiku semuanya ya? Ada yang udah mulai jompo-jompo nih ya, walaupun masih muda-muda banget ya. Jangan lupa juga nih, siapa yang udah tahu mungkin ya di sore hari ini kita live-nya bareng siapa ya. Untuk Etawaku ini kita live bareng siapa nih Besti ya, bareng siapa, hayo ya. Tentunya bareng sama Dini ya. Buat kakak-kakak semuanya yang udah mulai pada jompo-jompo nih ya Besti-Besti ya. Udah mulai pada jompo-jompo nih ya Besti-Besti ya. Udah gak sabar nih, kita langsung undang aja ya dokternya. Boleh minta tolong ya, ini live IG. Oke. Ya, jadi ada dokter siapa nih, kita kenalan langsung ya. Halo, selamat sore Dokter Rudy Margono Esket nih. Halo dokter, selamat sore nih ya. Kita langsung panggilkan nih ya untuk Dokter Rudy ya. Boleh dan kita sama-sama dulu nih ya, perkenalan dulu nih dok ya. Sebelumnya aku Diana yang nanti akan menemani teman-teman dan juga sobi-sobi semuanya nih ya di sore hari ini, melakukan perbincangan yang paling asik tentunya di sore hari ini nih ya dok ya. Seperti itu ya. Ya, sayang-sayangku semuanya ya. Jadi untuk sore hari ini kita ada kedatangan nih ya, ada narasumbernya kita yang paling kece dan juga paling oke, pastinya ada Dokter Rudy. Boleh banget nih dok, kayaknya teman-temannya aku, besti-bestinya aku udah pada nggak sabar nih ya, pengen kenalan sama Dokter Rudy nih ya. Boleh banget nih, silahkan untuk Dokter Rudy, silahkan boleh langsung kenalan aja sama sobi-sobiku semuanya. Mohon disimak ya sayang-sayangku semuanya nih ya, disimak ya sayang-sayangku semuanya nih ya, udah paling ganteng dan juga paling cakep ya. Aku hadirkan di sore hari ini ya. Silakan Dokter Rudy, boleh kenalan dulu dong. Halo, Kak Diana, Silakan. ya. Panggilannya Kak Diana ya? Iya, Diana betul. Oke, selamat sore Kak Diana, selamat sore teman-teman semuanya. Sehat Kak? Alhamdulillah, beralamin sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Ceria banget nih aku pas lihat kan, langsung wow gantengnya gitu kan. Oke, gimana dok kabarnya nih dok? Lagi sibuk apa nih mungkin ya? Boleh nih dicurhat-curhatin dulu ya. Boleh nih mungkin ya sedikit nih ya dokter nih mungkin dari mana asalnya gitu ya. Boleh nih, yuk langsung cus aja. Sekarang lagi sibuk nyari istirahat Kak, soalnya lagi koas tuh lagi padat-padatnya gitu. Jadi istirahat Gitu. hariannya itu udah enak banget tuh. Jadi kita lagi koas di stase yang cukup padat. Terus buat kenalan, aku dari Cilacap ya teman-teman ya, dari Cilacap. Oh, dari Aku Cilacap. posisinya sedang lagi koas, khususnya di koas di stase anestesi, dan aku di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Oke, di onset ya. Oke. Ya, jadi nih dokter muda nih sayang-sayangku semuanya ya. Kita lagi koas di mana dok? Di rumah sakit mana? Margono Kak Diana. Rumah sakit Margono ya, seperti namanya nih ya, Dokter Rudy Margono ya. Kayaknya memang sudah tercipta dari Tuhan memang Ya, apa namanya koasnya di Margono gitu ya dok mungkin ya. Oke, itu ya sesuai dengan namanya, mungkin cita-citanya juga udah terlaksana insya Allah ya dok ya, jadi dokter nih ya, seperti itu ya, sedang koas ya.
Oke, ya jadi, nah di sini untuk Dokter Rudi, aku panggilnya Dokter Rudi ya, atau Kakak Rudi aja nih, dokter dong pastinya gimana sih Kak? Nggak masalah. Kalau Untuk kesibukannya nggak masalah. selain bebas ya. Oke, kalau kesibukannya nih Dokter Rudi selain koas nih mungkin ada kesibukan yang lain, mungkin content creator atau mungkin jadi entrepreneur gitu ya, atau lagi sibuk ngapain juga nih Dok nih, boleh juga nih sayangku semuanya sayang ya, aku biasa ngomong sayang nggak apa-apa ya Dok ya, panggil saya. Ya, nanti ada yang marah, ada yang marah. Oke. Oke ya, jadi kayaknya nih ya udah pada nggak sabar banget nih ya, kayaknya dari tadi aku nih udah banyak banget ditanyain sama besti-bestinya aku, sama sabi-sabinya aku nih ya, sayang-sayangku semuanya. Boleh minta tolong nggak sih? Ini volumenya dikerasin. Ya, boleh minta tolong ya. Nah, jadi gini nih ya Dok ya, kalau untuk dari tadi aku udah banyak banget yang pada tanya-tanya sama aku, mulai jam berapa sih Kak, sama dokternya kayaknya ganteng banget nih. Iya dong ya, jadi untuk sore hari ini ya Dok ya, aku bakalan kenalin tema kita di sore hari ini ya, sambil kita ngobrol-ngobrol santai ya Dok ya, sambil refreshing juga nih kayaknya Dokter Rudi ya, sibuk banget soalnya ya. Jadi pembicaraan kita di sore hari ini ada temanya gaya hidup masa kini ya. Juga osteoporosis sejak dini. Wow, ini sih emang biasa banget ya. Kayaknya aku juga udah mulai rasa jompo-jompo. Jadi banyak banget nih Dok ya teman-temannya aku yang curhat ya. Bahwasanya masih baru umur usia 20-an ya kan, 22, 23, 24 ya kan. Udah pada ngeluh-ngeluhnya, aduh kayaknya aku udah jompo banget ya. Aku nggak bisa jalan jauh-jauh nih, aku udah jompo kayak gitu ya Dok ya. Gitu. Karena banyak sekali nih, sering banget ya dikeluhkan oleh teman-temannya aku ya gitu, yang seumuran tentunya nih ya, 20-an. Kalau dokter sorry banget, umurnya berapa ya Dok ya? Kayaknya seumuran ya, masih 20-an ya Dok ya gitu kan ya. Masih 20-an lah ya gitu ya. Nah, masih di sini aku sering banget ya menemukan teman-teman aku ngeluhnya kayak gitu nih Dok gitu. Kalau menurutnya dokter sendiri emang bisa terjadi ya Dok ya, si osteoporosis itu terjadi di usia 20-an gitu loh, masih gitu. Emang bener ya ada mitos jadi pemuda jompo itu? Kalau menurutnya dokter itu gimana sih Dok? Boleh dong dikasih tahu nih aku, biar aku juga nggak katanya lagi gitu kan ya, biar kita semuanya jelas nih ya pembicaraan di sore hari ini, biar dapat manfaatnya yang sungguh sangat luar biasa bareng Dokter Rudi nih. Kalau menurut Dokter Rudi sendiri gimana nih Dok ya, biar teman-temannya kita nggak pada jompo-jompo nih ngeluhnya. Oke, aku cek sound dulu Kak, suaraku jelas nggak Kak? Suaranya Dokter Rudi jelas ya guys ya. Jelas ya, Dok, cuma emang nggak yang kencang banget itu enggak, tapi jelas sih. Kalau aku diem jelas. Oke ya. Oke, aku coba mulai bahas ya teman-teman ya. Oke, untuk jombo-jombo nih khususnya pada usia muda sebenarnya, jombo itu kan misalnya lebih ke apa ya, sakit pinggang gitu kali ya Kak ya, pada sakit-sakit badan sakit gitu kan. Kita aktivitas sedikit mudah capek ya. Kita coba spesifik ke misal sakit pinggang gitu, pinggangnya sakit boyokan gitu dalam bahasa Jawanya. Itu banyak sekali penyakit yang gejalanya seperti itu. Ya, untuk mengarah ke osteoporosis itu memang bisa. Tetapi osteoporosis itu identik dengan pada usia tua, sekitar 30, 40 sampai ya di atas dari 50 atau 60 tahun. Nah, untuk bagaimana dengan usia muda terkena osteoporosis? Ya, sekalipun osteoporosis itu dengan usia tua, tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada usia muda. Khususnya pada perempuan nih Kak. Jadi perempuan itu lebih kena osteoporosis dibandingkan laki-laki. Kenapa? Oh gitu. Karena itu berkaitan dengan hormonal, dengan menstruasi pada perempuan. Jadi pada saat perempuan itu berhenti mens, maka hormonnya itu menjadi tidak stabil. Hormon progesteron dan juga estrogen itu turun drastis, dan juga hormon lainnya. Dan itu berpengaruh dalam pembentukan tulang. Sehingga kalaupun usia muda itu mensnya udah nggak teratur atau bahkan berhenti mens, itu punya risiko terkena osteoporosis. Kayak gitu, Kak Diana. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalkan si ciwi-ciwi nih ya, memang berarti kan mempengaruhi juga nih ya dari hormonal juga. Iya, berarti yang paling rentan banget terkena osteoporosis nih para ciwi-ciwi berarti ya Dok ya, gitu ya. Karena memang dari segi hormonalnya memang seperti itu ya. Oke, tapi berarti kalau misalkan teman-temannya aku mulai pada encok-encok pegel-pegel ya, mungkin ya udah mulai ngeluh-ngeluh nih ya. Kalau misalkan di sini kan emang kita kan kerja kayak dari jam 8 sampai dengan jam 6 misalkan ya. Aku aja duduk terus nih ya di sini. Terus temennya aku depan PC terus, depan laptop terus kayak gitu ya. Kalau udah mulai berdiri nih jam 4 ya kan. Aduh,
udah mulai pada sakit gitu ya, pada ngeluh-ngeluh kayak gitu. Nah, sebenarnya penyebab dari encok-encok tersebut ini apa sih dok sebetulnya gitu ya? Kenapa jadi teman-temanku pada mulai pada jompo-jompo encok-encok kayak gitu ya? Kira-kira apa tuh dok Oke, kalau boleh tahu nih? ya, encok. Encok kan lebih mengarah ke sakit pinggang ya, kayak. Kalau dari aku tuh, encok itu banyak sebabnya. Yang pertama itu pada usia muda, itu pada usia 20-30 tahun itu berhubungan dengan aktivitas, Kak Diana. Aktivitasnya Mm-mm. itu cenderung lama dan selingi dengan Aduh, dunia dokter. itu alangkah baiknya Mana nih? pemanasan dulu, stretching dulu. Itu untuk pemanasan supaya ototnya tuh nggak kaget. Alangkah baiknya Akunya aman. terkena encok atau pegal-pegal pas Oke, habis kerja sorry. pemanasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik dan juga latihan fisik. Jarang banget olahraga, jarang banget. Ya minimal jalan kaki atau lari-lari gitu, minimal kayak gitu. Jadi yang pertama tadi adalah apa namanya, tidak pemanasan. Yang kedua adalah aktivitas fisik dan latihan fisik yang kurang. Dan yang ketiga, ini sering juga yang ketiga itu Jadi memang kalau tempat misalkan encok dan kerja juga dan pegel-pegel juga ini dari lingkungan aktivitas di juga sekitar bisa ya kita dok yang ya. nggak Kalau misalkan ergonomis. kita emang apa Misalnya, namanya kerjanya kalau misalkan aku duduk tempat terus duduk abis kita itu tuh nggak pulang ada ke bantalanya, kosan atau ke mes ya, ada. itu Nah, udah itu langsung tiduran aja tuh mempengaruhi istirahat tubuh kita tiduran tuh kayak gitu. gampang. Itu artinya dia aku istirahat ya, tapi ternyata itu sehat gak sih kalau misalkan kita pulang ke kosan kayak gitu ya, ke rumah gitu ya, langsung aja nih aduh udah lihat kasur udah pengen tiduran aja terus main gadget kan kayak gitu gitu. Itu bisa salah satu penyebab itu juga kasih gitu loh. Dan juga mungkin butuh nggak sih kita nih para pemuda-pemuda nih mungkin ya untuk aktivitasnya, kalau misalkan ternyata kita duduk terus, ada nggak sih mungkin senam-senam tersendiri yang bisa kita lakukan sendiri saat beraktivitas atau apa nih biar kita nggak cepat encok-encok seperti itu nih dok? Oke, jadi gini Kak Diana, kalau kita lama duduk di depan komputer atau kerja dimanapun itu yang posisinya itu statis, diam aja, kita berikan interval untuk bisa lakukan gerakan yang lain. Misal kita berdiri atau jalan setiap 1 jam. Jadi kalau kita misal ya di depan komputer, kita kerja kantoran, setiap 1 jam usahakan ya minimal 5 menit kita berjalan atau lihat jendela atau lihat depan kantor. Kita melihat hal-hal yang jauh gitu ya, melihat pemandangan yang jauh untuk merelaksasikan mata. Boleh juga stretching setiap 1 jam. Itu bisa mengurangi pegel-pegel ataupun encok yang terjadi, Kak. Jadi selingi antara tiap jam itu dengan aktivitas yang tidak statis atau ya boleh berdiri, boleh jalan kaki. Lebih ke situ, Kak. Kalaupun kita habis kerja lama, habis kita rebahan, ya nggak masalah. Itu kan kita istirahat, kayak gitu, Kak Diana. Oke, berarti kalau misalkan kita kerja nih ya di depan PC terus di depan laptop terus duduk terus, itu kan artinya adalah kita duduknya aja ini udah statis ya. Pastinya mungkin untuk si ototnya, si tulangnya ya itu kan juga mungkin kurang, jadinya kurang gerak, terus jadinya ikut statis juga ya. Maka dari itu diperlukan banget kesadaran lagi nih kayaknya ya dok ya. Kesadaran lagi nih ya, setiap 5 menit mungkin ya bisa jalan-jalan dulu ya kan, ngelongok temennya, woi makan apa gitu kan mungkin ya. Atau ke cari pemandangan yang indah-indah, aduh kayaknya cowok di pojokan sana ganteng banget gitu ya dok ya. Jalan-jalan ke pojokan gitu kali ya dok ya, gitu ya biar apa namanya, biar nggak terus-terusan statis nih ya tubuhnya kita kayak gitu kali ya dok ya gitu. Oke nih ya dokter Rudy ya gitu, udah kayak lagi masak nih ya dok, sorry. Bukan Rudy yang itu guys. Ini dokter Rudy ya cinta ya. Oke, dokter Rudy lagi nih ya, kalau tadi untuk tubuh muda encok berarti karena memang aktivitasnya kita juga mungkin kurang seimbang juga. Ada nggak sih makanan-makanan tersendiri mungkin yang bisa menyebabkan tubuhnya kita bisa apa cepat encok nih mungkin ya? Ada nggak sih dok makanan-makanan yang bisa dihindarin dan juga mungkin dianjurkan nih sama dokter Rudy biar tubuhnya kita juga nggak encok, nggak pegel-pegel? Itu kira-kira apa di dok, dari makanan ataupun minumannya? Boleh banget nih dok kita sharing-sharing juga nih ya gitu. Jadi kalau encok itu mengarah pada osteoporosis ya atau pengeroposan tulang,
maka untuk konsumsi makanan ataupun minuman dianjurkan yaitu makanan dengan tinggi kalsium dan vitamin D kalau mengarah ke osteoporosis ya. Karena encok itu banyak sekali diagnosis yang ataupun penyakit yang bergejala encok itu banyak. Tapi kita spesifikkan misalnya ke osteoporosis, maka kita lihat sebabnya yaitu karena kurang tulang, kurang konsumsi vitamin D dan kalsium dan juga protein. Jadi kalau bisa menyarankan konsumsi yang tinggi vitamin D dan kalsium dan juga air putih, Mbak Diana, Kak Diana. Air putih juga bermanfaat untuk bisa menjaga kestabilan metabolik kayak gitu. Jadi usahakan teman-teman itu konsumsi susu ya, berarti kalsium ya yang cukup dan juga vitamin D dengan cara berjemur mungkin juga bisa. Jadi lebih ke situ Kak Diana. Oke, berarti kalau dari Dokter Rudi sendiri nih ya, dianjurkan sekali biar tulangnya semakin sehat, ya kan? Tentunya harus minum minuman yang tinggi kalsium seperti susu, seperti itu ya dok ya. Plus lagi ditambah lagi vitamin D-nya, jangan lupa mungkin diusahakan kalau pagi-pagi berjemur sedikit lah ya, sebelum masuk ke kantor mungkin ya, gitu ya. Boleh berjemur dulu nih di depan kantor sambil melihat mbak-mbaknya, mas-masnya ya kan, atau pemandangan-pemandangan yang sangat indah gitu ya. Nah, itu juga kayaknya bisa mempengaruhi juga ini ya dok ya, kalau misalkan kita melihat sesuatu yang indah-indah di pagi hari, biasanya bikin moodnya juga jadi bagus juga kali ya, seperti itu ya. Plus jangan lupa dikonsumsi air putihnya ya dok ya, seperti itu pastinya untuk menjaga asupan metabolisme tubuhnya. Seperti itu nih guys, sobi-sobiku semuanya. Oh iya dok, aku mau kasih tahu nih, jadi nanti tuh ada door prize juga ya, jadi aku mau kasih tahu nih ya untuk door prize-nya itu buat sobi-sobi semuanya ya. Aku kasih tahu clue-nya aja. Yang penting nanti ya simak harus benar-benar pembicaraannya kita di sore hari ini ya. Mulai dari awal sampai akhir nanti karena masih banyak waktunya nih sayangku cintaku, masih mau ngobrol-ngobrol bersama Dr. Rudi dan juga teman-teman semuanya. Kalau misalkan sobi-sobi nanti mungkin pengen tanya-tanya ya, juga boleh nih ditulis aja di kolom komentarnya aku ya. Siapa tahu nanti aku membacanya dan juga nanti bisa nih ya dibantu sama Dr. Rudi kalau ada yang pengen tanya-tanya juga boleh banget ya gitu. Jadi tolong banget disimak ya sobi-sobiku semuanya ya untuk pembicaraan kita di sore hari ini, karena nanti ada 2 orang pemenang ya untuk door prize-nya kita di sore hari ini nih ya. Masing-masing akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000. Wow, luar biasa ya. Lanjut lagi aja nih sayang-sayangku semuanya ya. Jangan lupa dikasih tahu teman-temannya, yuk cus langsung aja ya. Nah, jadi ada lagi nih dok ya, kalau untuk si encok dan juga pegelinu tadi kan bisa jadi aktivitas ya kan, ataupun dari makanan-makanan yang kurang kalsium juga bisa ya menyebabkan seperti itu. Kemudian nih kalau di sini ataupun hal-hal yang paling rentan ya, ataupun yang resiko yang paling tinggi ya untuk orang-orang yang bisa terkena osteoporosis, selain tadi kan kalau dokter mengatakan di awal itu kan buat ciwi-ciwi ya seperti itu ya. Nah mungkin ada lagi nggak sih dok yang mungkin aktivitasnya banyak apa nih, ataupun mungkin pekerjaannya yang seperti apa nih, atau yang gimana nih, itu yang paling rentan terkena osteoporosis itu seperti apa? Atau mungkin ada orang yang mungkin punya riwayat asam lambung, ternyata kalau misalkan orang punya riwayat asam lambung rentan juga nih kena osteoporosis seperti itu, atau gimana lagi nih dok selain ciwi-ciwi tadi gitu ya. Boleh banget nih dok ya di sharing-sharing juga nih, silahkan. Jadi osteoporosis ini teman-teman sekalian itu kan karena terjadi pengapuran tulang, bukan pengapuran tulang, pengeroposan tulang ya, pengeroposan tulang. Nah di sini yang paling sering terjadi itu pada usia tua. Tadi nggak menutup kemungkinan terjadi pada usia muda. Selain itu biasanya pada kondisi-kondisi seperti menopause ya, tadi sudah dibahas menopause itu mengalami kemungkinan osteoporosis yang lebih tinggi. Terus ada riwayat keluarga yang pernah mengalami osteoporosis atau patah tulang ya. Buat teman-teman yang mungkin ada pernah patah tulang, bukan karena kecelakaan ya, tapi lebih ke kita melakukan hal yang nggak berat-berat banget, tapi itu tulang kita patah. Nah itu bisa tanda-tanda mungkin bisa mengalami osteoporosis. Selanjutnya, pada penderita diabetes, Kak Diana. Penderita diabetes itu dia mengkonsumsi obat-obat steroid. Steroid itu sangat mengganggu pembentukan dari tulang, itu vitamin D dan juga kalsium itu nanti akan terganggu karena obat dari glukokortikoid namanya. Itu bagian atau golongan dari steroid. Jadi penderita diabetes rentan terkena osteoporosis. Selain itu ada juga teman-teman kita yang perokok ya, itu juga ada hubungannya dengan osteoporosis, konsumsi alkohol dan juga sedentary lifestyle
ya kita mager, jarang banget olahraga. Ya aku juga begitu. Tuh, mager lagi. Jaga rutinitas olahraga gitu Kak Diana. Terus juga ada penderita rematik atau autoimun, itu juga ada hubungannya dengan osteoporosis, dan juga ada lagi orang-orang yang ini tanda sebenarnya, tanda osteoporosis salah satu penurunan berat badan yang tanpa apa namanya, tiba-tiba penurunan berat badan dan juga tinggi badan. Sorry Kak Diana, tinggi badan. Ini misal tinggi badanku 176, 2 tahun kemudian 3 tahun kok tuh sekitar 3 cm, 5 cm, itu bisa jadi tanda-tanda osteoporosis. Ada juga pada saat usia sudah dewasa, sudah lanjut usia, apalagi itu terjadi pembungkukan badan atau punggung, itu bisa jadi tanda osteoporosis. Itu bahkan pas muda itu badan cenderung lebih membungkuk, itu bisa jadi tanda dari osteoporosis, walaupun nanti akan dicek lebih lanjut lagi. Gitu Kak Diana. Oke. Oke, jadi tadi udah dikasih tahu nih ya, kira-kira orang yang akan rentan ya, yang lebih rentan mungkin akan terkena osteoporosis, kemudian ada tanda-tandanya juga. Aku baru tahu loh dok, ternyata ada juga tanda-tanda yang bisa menurunkan tinggi badan ya, seperti itu ya. Kalau misalkan ada juga nih ya, ternyata berarti ya, aku baru tahu nih ya, kalau misalkan nggak kita ngobrol sama dokter Rudi di sore hari ini, kayaknya aku nggak tahu ya. Gitu. Ternyata bisa juga ya, bisa turun gitu ya tinggi badannya, itu salah satu juga berarti tanda-tanda dari osteoporosis tuh ya guys, semuanya ya, sobi-sobiku semuanya. Kalau misalkan teman-teman ya rajin-rajin juga mungkin ukur tinggi badannya ya. Kalau misalkan tinggi badannya kayak aku mungkin ya semampai semester tak sampai ya, atau mungkin misalkan kakak tinggi badannya ya 160, ternyata ya pas diukur lagi ternyata tinggal 150 ya, ternyata itu bisa jadi tanda-tandanya juga, walaupun memang harus juga nanti dikonsultasikan sama yang bersangkutan ataupun sama dokter juga nih ya, seperti itu ya dokter Rudi ya gitu. Tapi ternyata ya banyak juga nih yang mungkin aku juga belum tahu, akhirnya jadi tahu nih ya, salah satunya tadi ya, ternyata yang paling banyak dan juga rentan terkena si osteoporosis ini ternyata ciwi-ciwi. Kemudian ternyata diabetes ya dok ya, kalau punya penyakit diabetes ataupun konsumsi obat-obatan yang bersifat steroid seperti itu ya, itu juga kemungkinan besarnya juga bisa terkena osteoporosis seperti itu ya dok ya. Ya, nah di situ buat teman-teman juga semuanya, sobi-sobiku semuanya, jangan lupa dicatat-catat juga nih ya, siapa tahu nanti aku akan kasih tahu nih ya pertanyaan-pertanyaannya, hayo loh. Lumayan 50.000-nya biar bisa dapat apa ya, bisa beli susu pastinya ya yang sehat-sehat nih gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih sayang-sayangku semuanya ya. Nah kalau misalkan tadi nih dok, kita kan udah ngomongin mungkin cederanya ya, encok-encoknya, pegelinunya, osteoporosisnya, tapi kalau misalkan tiba-tiba nih, ini kan tiba-tiba ya, kita nggak tahu nih ya, pertolongan pertama apa sih yang bisa kita lakukan ya bagi orang awam nih kayak aku mungkin ya, kalau misalkan ternyata aku menemukan ataupun diriku sendiri mungkin ya terkena cedera mungkin ya di otot, di tulangnya ya kan, tiba-tiba mungkin kesleo lah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kadang kan banyak nih ya cara-caranya gitu ya. Nah tapi kalau dari dokter sendiri nih ya, kalau dari dokter pertolongan sih yang harus banget kita kuasai gitu ya, karena kan kadang mungkin aku lagi lari, lagi jogging terus kesleo gitu ya, terus tiba-tiba nggak bisa digerakin atau gimana kayak gitu kan, kadang juga seperti itu ya dok ya. Mungkin pertolongan pertamanya apa sih dok seperti itu biar nggak cedera gitu ya. Boleh nih dok dikasih tahu, di sharing juga nih sama sobi-sobiku. Oke teman-teman, jadi pada saat kita terjadi cedera pada saat olahraga ataupun kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kita ngerasa pegel tulang atau otot kita sakit, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian. Jadi pasti tandanya kan nyeri. Nyeri itu kan sebuah tanda pada tubuh kita supaya kita istirahat. Jadi pertolongan pertama yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah istirahatkan bagian tubuh yang sakit ya. Dengan cara ya kalian bisa dengan rebahan ya. Supaya apa? Supaya inflamasi nggak semakin terjadi. Yang pertama harus istirahatkan. Misal saya lagi main bola, saya lagi olahraga, atau bahkan saya di meja kantor gitu. Habis itu tiba-tiba kaki saya terkilir atau kesleo atau strain dalam bahasa kami ya. Maka di situ misal kaki terjadi peradangan, nah langkah yang pertama itu istirahatkan teman-teman. Jangan dipakai, jangan buat jalan dulu, tapi istirahat dulu supaya bisa stabil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam kasus cedera olahraga itu kompres dengan es Kak Diana, dengan es untuk fase akut atau
baru kejadian awal. Kompres dengan es sekitar 15 menit setiap 2 jam. Kompres dengan es. Yang berikutnya adalah C, itu kompresnya bebat supaya pada saat terjadi cedera itu inflamasi semakin dan nggak semakin bengkak dengan carakan dengan band elastik misalnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah P, elevation. Diangkat pada saat kita sakit, ya cedera, tempatkan benda yang lebih tinggi di depan kita pada saat kita duduk, misal bantal ataupun apapun itu. Cedera pada kaki, letakkan kaki kita di atas bantal tersebut supaya tingginya lebih atas daripada jantung. Jadi kalau ya, yang pertama rest, yang kedua adalah ice, yang ketiga C adalah kompres dengan pembakaran, dan yang keempat adalah elevation, ditinggikan. Jadi prinsipnya kayak gitu, pada saat kita cedera olahraga ataupun tiba-tiba kesleo, tiba-tiba tersandung terus juga bengkak, itu bisa dilakukan dengan rest tadi, Kak Diana. Oke, jadi kalau yang pertama nih, kalau misalkan kakak-kakak besti-bestiku semuanya mungkin tadi ya kayak Dokter Rudi mungkin hobinya ngapain nih dok? Olahraganya nih dok. Konten, kayaknya konten. Siapa tahu kita bisa olahraga bareng ya dok. Nah mungkin sepak bola nih ya, main futsal lah ya, main futsal. Boleh lah. Gitu ya, main futsal nih kakak-kakak semuanya ya, ataupun jogging gitu ya, ternyata terkilir ya kan, seperti itu. Yang paling pertama adalah diistirahatkan gitu ya dok ya. Jangan dipaksakan kalau misalkan kita udah ngerasa terkilir, tapi dipaksakan untuk terus-terusan gerak, seperti itu ya dok ya. Tapi langsung harus diistirahatkan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua boleh banget nih dikompres dengan menggunakan es ya, bukan air panas ya dok ya, gitu. Ya, bisa pakai es ya, kalau misalkan ada cedera di tulang itu menggunakan es ya, betul ya. Menggunakan es kurang lebihnya adalah 15 menit sekali ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi dok, mohon maaf nih ya, tadi agak sedikit terjeda-jeda nih dok ya. Yang ketiga nih kalau nggak salah tadi meletakkan kakinya lebih tinggi seperti itu, atau itu yang keempat tadi dok, kalau boleh di-repeat lagi nih dok, sorry. Dilakukan beban tekan Kak Diana dengan band elastik ya, elastik band, ataupun dengan kasak boleh diikat ataupun dengan kain, nggak masalah. Pada saat bengkak itu bisa mengurangi inflamasi. Kayak gitu Kak Diana. Oh berarti diikat dengan beban tekan. Sesuatu ataupun dengan perban boleh atau dengan kain boleh, seperti itu ya kak ya. Betul. Kak kan jadinya aku. Oke. Diikat, kemudian yang keempat adalah diletakkan kakinya. Kalau misalkan di kaki ya di kaki, kakinya diletakkan, ataupun kalau misalkan tangan berarti tangannya berarti ditinggikan dari jantung, seperti itu ya dok ya. Untuk pertolongan pertamanya ya gitu. Oke nih kawan-kawan semuanya ya, mungkin sering terjadi juga ya kan, kalau misalkan kita lagi olahraga ataupun kita lagi jalan-jalan, mungkin lagi naik gunung ya kan, lagi hiking ya, ataupun lagi olahraga alam bebas nih, sering banget ya gitu ya, sering banget terjadi hal-hal seperti itu ya. Ini boleh banget nih ya untuk tips-tipsnya nih ya dari Dokter Rudi juga bisa banget nih ya guys ya. Jangan lupa memang pertolongan pertama itu kita ya, walaupun orang awam itu harus benar-benar tahu juga ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi seperti mungkin tadi cedera sedang olahraga ya kan, atau mungkin tiba-tiba sesak nafas kayak gitu kan ya, jadi kita sebagai orang awam juga harus bisa dan juga menguasai juga pertolongan pertamanya dulu nih, minimal seperti itu ya dok ya gitu. Wow, terima kasih sekali nih ya Dokter Rudi ya, siapa tahu nanti aku waktu olahraga cedera kan atau temanku ya, jadi aku udah tahu nih ya gitu. Oke nih ya, thank you so much nih ya Dokter Rudi. Kayaknya dari tadi udah banyak banget obrolan, tapi masih banyak banget obrolan ternyata ya, di catatannya aku masih banyak banget pertanyaan nih dok. Gimana nih dok? Nggak apa-apa atau apa nih dok? Apa gitu Mbak. Lanjut kita ya dok ya, boleh ya dok ya. Oke, katanya lanjut aja nih dok. Oh ya, aku boleh tanya nih, ini sih sebenarnya aku sendiri yang mengalami ya dok ya, tapi ini menurutnya dokter ini memang normal atau nggak normal? Aku kalau tidur ya, kadang kalau misalkan bangun tidur itu kadang bisa nyeri leher. Itu sesuatu yang normal? Itu salahnya aku tidur? Apa salahnya bantalnya? Salahnya siapa nih dok? Atau memang itu mungkin tanda-tanda tadi mungkin ya, jangan-jangan kena cedera apa gitu kan ya. Aku kadang kayak gitu loh dok, sering banget nih ya kalau misalkan bangun tidur, abis tidur nih lehernya nih kayak nyeri-nyeri, sakit-sakit. Itu kira-kira kenapa nih dok? Kayaknya teman-teman yang lain juga pasti pernah merasakan itu deh. Oke. Itu kenapa nih dok kira-kira? Ya, kalau nyeri leher pas bangun tidur ya. Kalau paling sering setahu saya itu karena
posisi tidur. Posisi tidurnya salah. Tapi untuk bisa tahu itu posisi tidur atau bukan, biasanya kalau posisi tidur itu cuma sekali aja, habis itu besoknya udah mendingan, posisinya udah lebih baik. Jadi kalau misal karena posisi tidur yang salah, itu biasanya cuma sehari, habis itu mendingan. Tetapi kalau misal udah berhari, kok nyeri terus ya, bangun tidur kok lehernya sebelah kanan atau kiri kok kayak gini terus sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bisa jadi ada mungkin kondisi yang nggak baik di leher, khususnya di tulang ataupun di ototnya. Kayak gitu Kak Diana. Yang paling sering sih lebih ke posisi tidur ataupun mungkin bisa mengarah ke kolesterol juga, bisa mengarah ke gangguan metabolik kolesterol tadi yang membuat nyeri pada leher karena kadar kolesterol yang tinggi. Itu harus dilakukan pengecekan. Kayak gitu Kak Diana. Oke, berarti kalau misalkan posisi tidurnya yang salah seperti itu. Kalau misalkan itu memang terjadi karena posisi tidur yang salah, berarti biasanya nih ya, hari ini ternyata aku sakit nyeri nih lehernya. Kalau misalkan ternyata posisi tidur yang salah, berarti besoknya lagi kemungkinan besarnya kita udah nggak merasakan sakit lagi ya dok ya. Tapi kalau misalkan ternyata berhari-hari terus merasakan sakit lagi ya, mungkin ada sesuatu yang terjadi ya. Kalau kata dokter Rudi ya tadi mungkin karena ada penyempitan saraf, ataupun ada kolesterol, ataupun ada yang lain-lainnya, boleh banget ya dicek-cek juga, mungkin diperiksakan juga seperti itu ya dok ya. Tapi kalau aku boleh tahu mungkin posisi tidur yang paling bagusnya gimana nih dok? Coba nih ya gitu. Soalnya aku sering banget ya, kalau aku kan biasanya tidur. Ya tapi iya nggak sih gitu loh, maksudnya maksudnya posisi tidur yang mungkin ini di medis ya, mungkin ada nggak sih posisi tidur yang mungkin dianjurkan biar nanti lehernya nggak sakit seperti itu tuh, atau mungkin ternyata kalau posisi tidur seperti ini kamu akan jauh lebih sehat seperti itu gitu ya, ada nggak sih dok seperti itu ya? Aku jadi kepikiran gitu. Oke. Setelah itu ya, kalau di medis itu ada namanya posisi anatomis. Posisi anatomis itu posisi relax, posisi di mana posisinya berbaring Kak Diana. Jadi kita posisinya berbaring biasa kayak gini ya. Itu kita posisi aman, ternetral, tanpa efek samping pada saat tidur. Cuman kan nggak mungkin kita selama berjam-jam kayak gini terus posisinya kan. Berbaring. Kanan, gini. Nah, pada saat miring ini yang sering terjadi masalah. Pada saat miring itu kan posisi kepala kita itu nggak sejajar dengan kasur, berbeda dengan posisi pada saat kita berbaring biasa kan gitu. Maka wajib miring itu wajib pakai bantal yang membuat posisi kepala itu lurus, nggak belok ke bawah ataupun ke atas. Itu kadang yang sering bikin sakit atau cedera pada leher. Di posisinya kalau bisa itu pas miring itu harus pakai bantal. Dan ya itu kembali lagi sih biasanya ke karakter masing-masing orang, tidurnya barbar, tidurnya macam-macam. Barbar. Tapi prinsipnya kayak paling iya, betul. paling aman itu posisi berbaring biasa kayak gini. Ya, posisi nggak miring kanan, nggak miring kiri. Selepas nanti kita tidur miring kanan, miring kiri nggak masalah. Karena posisi awalnya itu udah posisi netral gitu Kak Diana. Oke ya, jadi posisinya itu yang netral adalah berbaring ya dok ya gitu. Tapi kan kadang kita juga nggak sadar nih ya, aku tidurnya kayak gimana ya. Tapi diusahakan banget, walaupun misalkan miring itu wajib banget menggunakan si bantal juga ya. Kadang bantalnya udah ada di kaki ya kan, kepalanya udah di tembok ya gitu. Nah itu kembali lagi ya gitu. Tapi kan kalau misalkan emang kita benar-benar pengen memperbaikinya, mungkin ya alam bawah sadarnya kita udah dikasih tahu mungkin ya sama dirinya kita ya kan, itu mungkin bisa jadi kita juga bisa rutin untuk posisi tidur yang bagus juga ya dok ya. Tidak menutup kemungkinan juga dong kalau misalkan itu ada keinginan dari dalam tubuh kita untuk memperbaiki semuanya gitu ya. Karena kadang suggest mindset itu memang mengaruhi sekali. Bener nggak sih dok? Ya Allah aku jadi sok tahu ya. Atau bener nggak sih dok? Coba deh dok, boleh nggak? Bener nggak? Sebenarnya tuh kalau tidur ya banyak masalah itu lebih bukan pada posisinya, tapi waktu tidurnya. Biasanya begadang, HP ya, itu lebih sering mengalami gangguan tidur. Apalagi kondisinya tuh overthinking, stres, banyak kerjaan, itu lebih sering mengalami gangguan Kak Dian daripada posisi ya. Itu nggak masalah sebenarnya, jarang mengalami kelainan. Tapi kalau pada saat kondisi psikis dan juga kita kurang istirahat, pas tidur nggak cukup waktu, itu lebih sering mengalami gangguan sih Kak Diana.
Oke. Jadi memang posisi tidur itu sebenarnya nggak mempengaruhi terlalu ya, tapi yang paling penting adalah ya kan stresnya, terus mungkin waktu tidurnya juga ya, kualitas tidurnya jadi terganggu gara-gara itu tadi ya, mungkin lagi banyak banget kerjaan, lagi stres ya, ataupun mungkin lagi ada masalah sama gebetannya mungkin ya kan, overthinking dan lain sebagainya nih, ciwi-ciwi hayo loh ya gitu. Cowok-cowok juga sekarang banyak yang overthinking kayaknya ya. Jadi bisa mempengaruhi kualitas tidur juga ya gitu, yang mengakibatkan mungkin tidurnya jadinya kurang teratur ya, yang harusnya pakai bantal jadi nggak pakai bantal, jadi ujung-ujungnya jadi nyeri-nyeri di lehernya seperti itu ya gitu loh. Nah ya tadi udah ngomongin tidur mentidurkan ya sayang-sayangku semuanya nih ya gitu. Nah mungkin ada nggak sih ya, apalagi nih ya pertanyaannya ya, nah kalau misalkan kita ngomongin leher itu kan udah otot, kemudian tulang, ya sendi, seperti itu ya dok ya. Itu kan kalau tadi di awal dokter mengatakan tubuh kita itu harus banyak konsumsi si kalsium. Sepenting apa sih dok kalsium untuk tubuh kita nih gitu? Kira-kira sepenting apa sih kok jadi dianjurkan banget ya untuk dikonsumsi nih si kalsiumnya gitu? Boleh dong dok di-share gitu ya, biar aku pun juga kenapa sih harus kalsium? Nah gimana nih kalau yang nggak suka susu gitu loh? Boleh nggak sih dok di-share juga nih gitu? Oke, ya. Jadi kalsium itu sebenarnya nggak cuma untuk pembentukan tulang, banyak fungsi-fungsi yang lain. Cuman fungsi utama salah satunya adalah untuk pembentukan tulang, Kak Diana. Jadi kebutuhan kalsium kita itu sekitar 1000 sampai 1500 per hari. Itu sekitar 2 sampai 3 atau 4 gelas susu. Susunya benar-benar susu sapi ya, bukan susu gula ya, ataupun susu kambing ataupun susu. Makanya susunya bukan ada campuran bahan yang lain. Nah, kalsium ini penting untuk pembentukan tulang, itu untuk salah satu fungsi utamanya. Jadi pada saat pembentukan tulang itu ada namanya osteoblast yang membentuk tulang, maka bahan bakunya untuk pembentukan salah satunya adalah kalsium. Nah, kalsium ini penting supaya kepadatan tulang tetap terjaga, dibarengi dengan juga vitamin D dan juga protein-protein yang lain. Jadi tadi harus diingat teman-teman, khususnya bagi yang usianya sudah 40 ke atas ataupun perempuan yang mensnya belum teratur, tidak teratur, atau bahkan sudah nggak mens, maka perlu untuk asupan kalsium yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain karena kebutuhannya meningkat karena mensnya sudah tidak stabil dan juga kebutuhan kalsium meningkat kayak gitu Kak Diana. Terus juga kalsium ini bisa diganti dengan suplemen, nggak masalah. Kalaupun memang butuh butuh apa namanya, nggak bisa dengan susu, bisa dengan suplemen, nggak masalah kayak gitu Kak Diana. Oke, jadi memang sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya, sepenting itu ya dok ya gitu, karena memang mempengaruhi kalau misalkan anak-anak mungkin ke pertumbuhan tulang dan juga sendi juga bisa mempengaruhi, seperti itu ya. Kalau untuk ciwi-ciwi juga kalau misalkan belum menstruasi ataupun bahkan sesudah menstruasi itu ternyata kebutuhan si kalsiumnya memang jauh lebih tinggi juga, seperti itu ya. Nah, kalau udah ngomongin anak-anak ya kan, kalau tadi kakak-kakaknya yang menstruasi ataupun oma-omanya kita mungkin yang sudah menopause seperti itu ya. Kalau untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui, apakah juga sangat penting dok untuk si kalsium ini nih gitu? Karena kemarin nih ya, aku sempat temanku nih kan hamil gitu ya, terus dia itu merasakan sakit gigi yang parah sama si tulangnya itu sakit. Apakah itu juga tanda tanyanya kalau dia kekurangan kalsium atau gimana nih dok gitu ya. Ini pengalaman nih temanku nih ya dari sini dok ya, giginya sakit parah ya, terus tulangnya itu sakit-sakit. Itu aku jadi mikir apakah itu salah satunya kalau dia kekurangan kalsium kayak gitu atau enggak nih dok, atau ada faktor yang lainnya nih gitu. Dan mungkin sangat penting juga nih untuk ibu hamil dan juga menyusui untuk konsumsi si kalsium ini juga penting juga nggak sih gitu? Boleh dong dok di share dong gitu buat para calon bumil-bumil. Oke. Ya, pada dasarnya ibu hamil itu kan kebutuhan asupan nutrisinya meningkat. Selain untuk dirinya kan untuk bayinya. Nah, untuk kalsium untuk ibu hamil dan juga menyusui meningkat juga untuk kebutuhan kalsiumnya. Nah, kalsium ini kan tadi kita bahas untuk osteoporosis, ya kan? Osteoporosis itu pengeroposan tulang. Nah, pengeroposan tulang ini nggak bisa dokter ini mendiagnosis berdasarkan keluhan atau gejala dari pasien saja. Misal saya kok nyeri boyokan atau mungkin karena encok atau nyeri sendi, sakit gigi, ataupun sakit yang berhubungan dengan tulang, ya itu belum tentu mengarah ke osteoporosis, tetapi kemungkinan besar bisa mengarah ke sana. Artinya apa?
ada namanya diagnosis pasti yang harus bisa dilakukan, yaitu dengan pemeriksaan penunjang, asalnya dengan BMD atau dengan ronsen atau dengan USG juga bisa. Maka perlu dilakukan pemeriksaan lengkap. Tapi nggak masalah, kita misal ringan saja, keluhannya ringan, apakah harus ke dokter? Nggak juga. Kita bisa lihat kebutuhan kalsium kita cukup atau enggak ya dengan cara kita melihat bagaimana makan kita, minum kita, apakah kita rutin minum susu atau makanan yang kita konsumsi cukup protein, kita sering berjemur atau enggak, itu bisa dilihat dari situ. Bisa jadi karena gaya hidup yang kurang baik, yang kurang sehat, bisa mengarah ke osteoporosis. Itu Kak Diana. Oke. Tapi kalau misalkan ibu hamil sendiri asupannya akan jauh lebih tinggi ya dok untuk kalsiumnya gitu. Ya. Karena kan kalau hamil kan berarti kan ada dede bayinya ya, berarti kan kita ada dua nih gitu ibaratnya ya, itu berarti untuk asupan kalsiumnya berarti harus jauh lebih tinggi ya gitu. Kalau misalkan boleh tahu juga nih, mungkin asupan per harinya kita untuk kalsium untuk yang bunda-bunda yang nggak hamil itu berapa mungkin ya dibutuhkannya. Kalau misalkan si yang hamil itu mungkin berapa nih dok ya kebutuhan kalsiumnya kita per hari, atau misalkan apa ya, lebih enaknya gini deh, kalau misalkan kalsium itu kan dari susu, misalkan kita konsumsi susu kalau misalkan nggak hamil nih mungkin berapa gelas nih sehari, kalau misalkan hamil jadinya berapa gelas, atau harus minum susu yang seperti apa sih untuk menambah kalsiumnya kita nih saat hamil seperti itu nih dok? Ada nggak sih takaran-takarannya seperti itu nih biar kita selalu terjaga nih pastinya gitu. Kebutuhan normal kalsium orang dewasa ya usia 30 atau 20 tahun ke atas itu kan sekitar 1000 mg per hari. Sementara satu gelas susu 1000 ya 1000 mg sampai 1300 mg per hari. Nah, sementara satu gelas susu murni ya, susu murni bukan campuran gula dan sebagainya, tapi benar-benar susu yang tinggi kalsium itu mengandung sekitar 20 sampai 300 kalsium. Nah, berarti kan kita butuh sekitar 4 gelas susu untuk bisa mencukupi. Itu kalau misal benar-benar dari susu, kan kita bisa konsumsi yang lain, makanan-makanan yang mengandung kalsium kan juga banyak. Nah, tadi kembali ke ibu hamil. Pada dasarnya ibu hamil kan membutuhkan banyak nutrisi, selain asam folat untuk pembentukan bayinya, juga kalsium untuk membentukkan tulang bayi juga. Nah, kebutuhan Oke, baik. Oke, berarti minimal banget nih kita bisa konsumsi kalsium itu adalah 1000 mg sampai dengan 1300 mg per hari ya kalsium ya. Berarti sumbernya bukan hanya dari susu aja nih ya dok ya. Intinya adalah untuk perharinya adalah 1000 sampai dengan 1300 mg per hari untuk kalsium seperti itu ya. Sumbernya bebas nih ya, nggak cuma dari susu aja gitu ya, tapi yang penting adalah makanan-makanan yang tinggi kalsium seperti itu ya dok ya, begitu. Nah kalau teman-teman semuanya mungkin pengen banget nih dihitung-hitung semuanya ya, boleh nih ya datang ke rumah sakit, ke ahli gizi, pengen banget nih mungkin ya, itu kan ada juga ya kali ya dok ya. Gitu ya, pengen banget gitu kan, kadang ada juga nih ya dok ya orang yang pengen diet ataupun pengen menaikkan berat badannya seperti itu ya, pengen yang di dihitungin secara rinci kayak gitu ya, itu kan juga bisa juga nih ya. Tuh ya banyak banget nih ya obrolan-obrolan di sore hari ini nih udah bareng Dokter Rudy pastinya ya. Masih ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak semuanya? Boleh dicek-cek dong sayangku cintaku ya, atau ada pertanyaan dari aku nih ya. Boleh banget nih ya. Kalau misalkan di sini dok, kalau misalkan dari tadi kita ngomongin ya untuk sendi, tulang, kalsium ya gitu. Aku ada salah satu yang di sini ada salah satu, ini nggak tahu ini penyakit atau bukan, tapi biasanya disebut dengan trigger finger ya. Apakah itu dapat menyebabkan si osteoporosis juga atau enggak dok gitu ya? Karena emang saudaraku ini ada yang pernah kena nih katanya ya. Karena kan aku nggak tahu itu kan bahasa kedokteran kalian namanya trigger finger tuh. Itu yang seperti apa? Dan apakah itu juga bisa menyebabkan si osteoporosis nih dok gitu ya? Boleh banget nih dok nih share juga. Trigger finger ya. Jadi trigger finger setahu hubungan dengan osteoporosis. Seperti yang kita tahu, trigger finger buat teman-teman di sini yang belum tahu kak ya. Trigger finger itu kan jarinya tuh kekunci. Pada saat dia nekuk ini kan dia nggak bisa balik gitu. Jadi jari kita itu bergerak karena ototnya itu kontraksi ini nih. Nah, pas mau relaksasi ototnya itu nggak bisa, dia nggak bisa balik jarinya, trigger finger ya. Nggak bisa balik karena apa? Ototnya itu dia kejepit karena ada terowongan yang dia nggak muat sama ototnya gitu. Nah itu trigger finger. Jadi nggak ada hubungannya sama
ada hubungannya sama si osteoporosis. Karena Karena itu masuknya osteoporosis pada ke tulang, sementara trigger finger ini pada tendon ataupun otot gitu Kak Diana. Oke. Jadi nggak Berarti itu sama sekali nggak ada dengan hubungannya dengan si osteoporosis. osteoporosis tersebut ya dok ya, untuk trigger Ya, finger kayak gitu ya. gitu. Untuk Dan trigger finger berarti karena adanya apa, ini lebih ke saraf ya dok ya, mungkin kalau apa ya, kalau bahasanya kita tuh mungkin saraf kejepit seperti itu, atau gimana tuh dok kalau ya, untuk trigger bisa finger sendiri ya? dikatakan begitu. Tapi saraf kejepit kan lebih ke apa, hernia nucleus pulposus di belakang punggung sini ya. Ini Oh, oke. trigger finger itu. Oh Karena iya. kontraksinya di sini kan ada otot nih, ototnya ini menarik, terus dia bisa nekuk jarinya. Ini kan nggak berhubungan dengan tulang. Ini otot saya ketarik, jadi dia nekuk. Nah, buat relaksasi dia kan balik kayak gini, balik. Nah, pada saat balik ini kekunci di sini, di bagian sini Kunci. pangkal jari Jadi kekunci. nggak Dia bisa balik lagi. nggak bisa balik lagi. Jadi Oh, oke. kurang ada hubungannya dengan tulang, Kak Diana. Jadi setahu saya tuh hubungan dengan tulang atau relasi dengan osteoporosis itu nggak mengarah ke sana. Nggak marah ke sana ya. Oke, baik ya. Jadi untuk hari ini kayaknya nih ya, kita udah banyak banget ya berbincang-bincang bersama Dokter Rudy ya, mulai dari si Encok Pegelinu Boyoan ya, kalau Dokter Rudy nih. Aku juga Cilacap kok dok Oh, aslinya ya. Dokter Cilacapnya mana? mau Kak saya. Oh Maus, oke, kalau aku sebelah barat kak, di Karangpucung ya gitu lahirnya, tapi sekarang tinggalnya nggak di sana. Dulu kecilnya di sana ya, tapi kan sama-sama orang Cilacap nih kita ya dok ya, orang apa orang Penak ya dok ya, kalau kata papaku gitu ya dok ya. Nah jadi buat sore hari ini kayaknya udah banyak banget di perbincangan bareng sama Dokter Rudy, mulai dari membahas yang namanya encok pegelinu buat para jompo-jompo ya, pemuda-pemuda jompo ya, yang mengatakan dirinya jompo padahal sebenarnya nggak jompo ya, cuma butuh yang namanya istirahat ya kan, menyeimbangkan aktivitasnya aja seperti itu ya, terus dijaga makanan dan juga minumnya seperti itu ya dok ya, terus dijaga lagi nih mungkin olahraga juga untuk setiap harinya juga penting banget, walaupun itu cuma 5 menit 10 menit itu juga penting banget biar nggak jadi pemuda jompo ya. Kalau dia kata Dokter Rudy ya kan, yang penting nggak mageran ya nggak dok ya. Kalau tadi ini nih permasalahannya adalah mageran ya kan, udah mungkin terplan nih ya, mau olahraga mau makan ini biar sehat, tapi ternyata aduh lah nantilah ini teman-temanku makan seblak, aduh nantilah aku mending main game kayaknya lagi asik banget nih daripada olahraga gitu ya. Nah itu nih ya buat teman-teman semuanya, jangan mageran lagi kalau pengen gak jadi pemuda jompo, kayaknya kayak gitu deh ya dok ya intinya ya. Dan juga osteoporosis itu ternyata banyak banget ya, sekarang mungkin memang banyak banget yang terkena juga, dan juga itu salah satunya adalah dari aktivitas juga ya, walaupun yang memang paling gampang terkena ataupun yang rentan terkena adalah mungkin orang-orang ataupun yang sudah berusia seperti itu ya dok ya, mungkin 30 tahun ke atas seperti itu ya, tapi nggak menutup kemungkinan buat kita semuanya juga bisa nih ya gitu, karena tadi mungkin aktivitasnya yang udah aku sebutin tadi nih gitu ya. Gimana sore hari ini ya, kayaknya udah pada pengen banget dapetin giveaway-nya dari kita nih ya dok ya. Jadi gini nih dok permainannya, aku kasih tahu nih ya. Jadi gini nih ya, jadi untuk giveaway-nya nanti ada satu pertanyaan dari aku dan satu pertanyaan dari Dokter Rudy ya. Nanti bebas nih Dokter Rudy mau kasih pertanyaan apa, pokoknya dari tema pembicaraan di sore hari ini ya. Nanti siapa yang paling cepat dan juga siapa yang paling tepat untuk menjawabnya, berarti beliaulah yang mendapatkan giveaway tersebut ya. Tenang aja, tidak perlu khawatir karena di sini aku udah punya tim yang untuk nge-war nih siapa yang jawabannya paling cepat dan juga paling tepat tentunya ya. Tidak perlu khawatir besti-bestiku ya. Jadi aku di sini tidak sendirian ya. Aku bersama Dokter Rudy dan juga besti-besti aku yang lain di sini gitu ya. Jadi nanti ada satu pertanyaan dari aku yang bisa kakak-kakak sebutkan nanti ya. Langsung dijawab aja tuh, ditulis di kolom komentar ya, yang paling tepat dan paling cepat ya. Nanti aku kasih tahu nih dok, bener gak nih dok jawabannya ini gitu ya. Nanti kan ada Dokter Rudy pastinya gitu ya. Nah langsung mulai aja nih ya, quiz time. Kita lanjutkan ke quiz time ya. Yang pertanyaan dari aku nih ya. Apa ya pertanyaannya ya? Aduh, yang gampang banget aja deh. Aku kasih pertanyaan yang paling gampang ya, yang paling gampang. Kalau tadi ngomongin kalsium, berapa sih kebutuhan kalsium kita untuk dikonsumsi dalam satu hari? Hayo, berapa miligram? Berapa sampai berapa miligram untuk satu hari nih ya? Ayo. Siapa yang paling cepat dan juga harus ada miligramnya ya? Berarti berapa
sampai dengan berapa miligram. Kalau cuma mungkin 100 sampai 200 gitu doang nggak tahu. Bisa kilogram ya kan, bisa meter, bisa kubik kan kita nggak tahu ya gitu. Ayo siapa nih, siapa nih, siapa nih? Siapa hayo, siapa hayo. Nanti kita tanya bareng-bareng sama Dokter Rudy ya. Kita tanya bareng-bareng sama Dokter Rudy. Udah waktunya udah selesai apa masih lanjut nih? Udah mendapatkan bestie, siapa yang paling cepat dan juga siapa yang paling cepat dan juga paling tepat. Siapa ya? Nanti aku kasih tahu ya, besti ya. Aku kasih tahu ya pemenangnya siapa ya. Oke, kita tanya langsung Dok ya tadi ya. Kan aku kan sempat bertanya kira-kira kebutuhan si kalsium nih untuk satu hari buat kita nih ya. Untuk orang dewasa nih berapa miligram nih untuk perharinya? Berapa gitu ya? Jawabannya apa nih Dok? Kalau boleh tahu nih Dok. Yuk, biar teman-teman semuanya nih ya tahu nih jawabannya apa nih Dokter Rudy nih. Yuk, cus. Ya, untuk usia sekitar 14 sampai 20 tahun ya, itu kebutuhannya sekitar 1000 sampai 1300 miligram atau 1 gram sampai 1 miligram. Oke ya. Oke, dari 1000 sampai dengan 1300 miligram ada siapa yang paling cepat? Kakak-kakak besti ada Kakak Pratiwi TH underscore. Selamat ya Kakak Pratiwi TH underscore ya, udah mendapatkan giveaway yang pertama. Tenang aja, masih ada yang kedua, besti ya. Masih ada yang kedua, mohon Kakak Pratiwi nanti langsung DM ke admin aja ya, sayang ke semuanya ya. Oke ya, terima kasih nih Dokter Rudy. Kalau dari aku gampang banget, say. Kalau dari aku gampang banget ya. Sekarang gilirannya Dokter Rudy, Dok yang susah-susah Dok. Kalau dari aku udah gampang banget soalnya ya. Dari Dokter Rudy boleh yang susah-susah nih Dok ya. Silakan pertanyaannya dari Dokter Rudy nih untuk yang kedua, giveaway yang keduanya. Silakan Dokter Rudy. dari aku. Oke. Ya, tercepat dan juga paling tepat ya. Oke. Apa ya? Bentar. Mau yang gampang apa yang sulit ya, Kak? Yang sedang-sedang deh boleh. Kalau tadi aku kan gampang banget ya, cuma 1000 sampai 1300 miligram gitu kan. Gampang banget nih ya. Boleh banget nih, mungkin apa nih Dok yang sekiranya agak mikir dikit lah gitu. Nggak cuma mengingat, kalau tadi kan cuma mengingat aja nih gitu ya. Oke. Ya. Gini pertanyaannya. Aku juga bingung nih, bentar. Ya kan? Untuk osteoporosis, gini aja Kak. Sebutkan ya pencegahan 3. dini yang bisa dilakukan untuk bisa mencegah osteoporosis yang sudah kita bahas sebelumnya. Gitu aja. Pencegahannya apa aja nih? 3 aja ya Dok ya, nggak usah banyak-banyak ya gitu ya. 3 aja nih pencegahannya untuk kakak-kakak semuanya di sini ya kan. Kakak-kakak semuanya 3 pencegahan osteoporosis. Apa aja yuk sayang yuk. Apa aja nih ya? Aku nyatet, aku punya jawabannya. Aku tahu deh ya, 3 aja pencegahannya nih ya mungkin. Tapi ini aku juga nggak tahu bener apa enggak nih aku jawabnya ya nanti ya. Kita ayo siapa dulu ya. Nanti dokter boleh ya pilih-pilih nih ya Dok ya. Kalau tadi kan dari adminnya aku, nanti dokter boleh pilih sendiri nih ya siapa yang paling tepat dan juga paling cepat menurut dokter. Yang paling tepat deh ya, boleh dokter pilih ya pemenangnya siapa nih Dok ya. Nanti dokter yang pilih ya Dok ya. Kan dokter bisa lihat tuh di situ ya apa aja nih ya. Halo ya. Yuk. Langsung aja nih besti. Boleh nih ya. Yuk. Masih bisa mendapatkan sebelum dokter ini nih gitu ya. Masih bisa bestiku ya. Masih bisa nih ya waktunya. Yuk, buruan ketik lagi, say. Ketik terus, say. Yuk. Pokoknya yang kalau dari tadi kawan-kawan semuanya memperhatikan pasti tahu ya, Dok ya. Pasti tahu banget nih. Aku sampai pengen nangis ya. Siapa nih? Kak. Udah. Kak. Siapa Kak nih? Dita ya. Dita siapa? Minta tolong coba teman. Kakak siapa Dok? Bentar, Dita siapa tadi? Tenggelam. Sorry. Nanti boleh di scroll atau di screenshot juga boleh nih ya sayangnya. Kakak siapa Bes? Kak Dita. Dita siapa ya tadi ya? Dita siapa nih? Ada nggak di scroll nih Bes? Dita Wisantika.
Apa jawabannya nih, Besti? Mana nih? Kita Dwi Santika, bener nggak dok? Ya, Bukan. itu Dwi Santika ya. Oke. Makanan bergizi, olahraga, dan juga minum kalsium atau susu, bener nggak dok? Ya, itu jawaban tercepat tadi. Tahu saya itu. Jawaban tercepat dan juga, tapi benar Ya. ya dok ya? Tapi benar ya dok ya? Makan makanan bergizi, olahraga, dan juga minum kalsium. Oke, selamat untuk Kakak Dita Dwi Santika. Mendapatkan giveaway yang kedua untuk Kakak Dita Dwi Santika. Silakan banget ya langsung DM adminnya kita ya, sayang-sayangku semuanya. Dan juga untuk sore hari ini akhirnya alhamdulillahirobbilalamin ya, untuk Dokter Rudy. Terima kasih sekali ya dok ya untuk meluangkan waktunya di sore hari ini. Akhirnya kita bisa berbincang bersama ya dok ya. Dan juga semoga nanti apa yang kita sampaikan, apa yang kita obrolkan di sore hari ini semoga bisa bermanfaat ya dok ya buat teman-teman kita dan juga pribadi untuk aku dan juga mungkin untuk dokter. Salam kenal juga ya Dokter Rudy ya dok ya. Terima kasih atas waktunya dan juga untuk Dokter Rudy. Mungkin ada yang pengen disampaikan sama sobi-sobiku, silahkan sebelum meninggalkan live-nya nih dok. Boleh banget nih kasih pesan dan juga pesan-pesannya nih buat sobi-sobiku yang sering jompo-jompo ya gitu. Boleh banget, silahkan. Oke, teman-teman. Jadi kan tema kita hari ini kan cegah osteoporosis sejak dini. Jadi misalnya ditanya habis live dapat apa gitu. Nah, di sini kita berikan kesimpulan ya untuk bisa mencegah osteoporosis sejak dini. Jadi osteoporosis itu sering terjadi gejala karena kekurangan kalsium dan juga hormon yang tidak seimbang. Nah, pencegahan bisa dilakukan itu nggak pas usia lanjut juga, nggak pas dewasa juga, bahkan sejak anak-anak. Yaitu kan dengan asupan kalsium, protein, terus juga kalau bisa berjemur dan olahraga juga cukup bisa membantu untuk menjaga densitas atau ketahanan. Jadi teman-teman untuk mencegah osteoporosis itu enggak dari tua tapi dari kita kecil, dari anak-anak. Bahkan tadi yang pertama dengan aktivitas fisik atau latihan fisik olahraga, nggak dilihat olahraganya apa, yang penting rutin dah, yang penting rutin itu dah. Rutin ya. 5 menit jalan lari atau 10 menit nggak masalah, karena orang Indo tuh masih sangat kurang olahraganya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asupan dari kalsium, dan juga vitamin D. Bisa ditambah dengan susu ya, susu yang benar-benar susu, bukan susu gula. Yang berikutnya menjaga pola hidupnya yang termasuk tadi pola makan dan juga tidur. Itu juga berpengaruh, tidurnya yang cukup dan juga menjaga manajemen stres. Ya, pada dasarnya atau penyakit pada umumnya itu sangat berhubungan dengan istirahat juga pola pikir kita. Terus selanjutnya yang terakhir adalah jangan segan untuk cerita ataupun curhat ke yang paham dengan kondisi seperti dengan dokter ataupun dengan teman kalian supaya lebih tertangani lebih awal. Karena apa? Osteoporosis itu dia tuh sebenarnya nggak bergejala Kak Diana. Karena apa? Dia di tulang itu nggak ada sarafnya, dia bikin nyeri. Tapi dia nggak bergejala itu sampai ketahuan dia patah tulang, habis itu dicek, oh ternyata tulang Anda keropos gitu. Nah, ini masalah. Ya. Teman-teman tetap aware tentang osteoporosis ini, menjaga asupan kalsium, olahraga, dan juga mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Gitu Kak Tian. Oke, jadi pesannya dari Dr. Rudy adalah harus aware sama yang namanya osteoporosis, tentunya harus makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, jangan lupa minum kalsium juga pastinya ya, dan juga pola hidup yang harus seimbang pastinya ya, gitu ya. Jadi terima kasih sekali nih untuk Dr. Rudy atas waktunya, dan juga tadi udah sedikit berbincang-bincang tentang osteoporosis dan juga kehidupan sehari-hari ya, gitu ya. Thank you ya Dr. Rudy, boleh silakan untuk meninggalkan live-nya. Terima kasih. Selamat sore Dr. Rudy, terima kasih ya. Thank you. Kak Diana, thank you. Aku izin live ya. Acih. Nah, buat kawan-kawanku semuanya nih ya, masih ada acara lagi nggak nih Kak? Kalau boleh tahu nih Besti. Oh iya, baik yuk. Kalau tadi pemenangannya ada siapa aja? Pemenangnya ya, aku langsung bantu lagi nih kakak-kakak semuanya ya. Mungkin masih penasaran tadi pemenangnya siapa ya? Di sini ada Kakak Dwi ya, ada Kakak
Kakak Dita Dwi Santika dan juga kakak siapa? Kakak Pratiwi TH underscore ya. Nanti buat kakak-kakak para pemenangnya silakan boleh banget ya kakak-kakak semuanya untuk langsung DM aja nih ya, untuk langsung DM aja ke adminnya kita ya, biar nanti segera dibantu untuk mendapatkan apa nih hadiah-hadiah giveaway-nya ya. Dan juga tentunya di sini buat kakak-kakak semuanya ya, aku bakalan kenalin juga nih. Jadi untuk Etawaku, kalau dari tadi kita udah ngomongin kalsium ya, minuman yang banyak mengandung kalsium nih apa nih? Salah satunya adalah tentunya adalah Etawaku nih ya guys gitu. Karena untuk Etawaku ini terbuat dari susu kambing Etawa murni yang dicampur dengan krimer nabati saja ya Besti ya. Jadi tentunya nanti tinggi kalsium dan juga rendah gula. Jadi buat kakak-kakak yang di sini pengen menjaga kesehatan tulang dan juga sendinya, cocok banget nih, langsung aja dikecepin untuk si Etawakunya. Boleh banget dikonsumsi untuk sehari-hari. Bisa dikonsumsi mulai dari anak-anak umur 2 tahun sampai dengan lansia pastinya, dan juga pastinya rendah gula. Jadi buat kakak-kakak, bunda-bunda, ayah-ayah, oma-opa kita yang mungkin punya riwayat diabetes, kolesterol ataupun darah tingginya, untuk Etawaku juga bisa banget dikonsumsi nih pastinya ya sayang-sayangku semuanya ya. Jadi jangan lupa nih buat kakak-kakak semuanya, yuk yang belum punya Etawaku harus banget punya Etawaku sekarang juga. Udah tersedia di toko-toko online ya sayang-sayangku semuanya ya. Dan juga buat kakak-kakak semuanya ya yang di sini lagi ada permasalahan di tulang dan juga sendinya, boleh banget nih sayangku ya, langsung aja digercepin untuk Etawakunya, boleh banget ya kakak-kakak semuanya di order-order di toko-toko online-nya kita nih pastinya ya. Jadi cukup sekian nih ya untuk live-nya Etawaku Brand di sore hari ini. Semoga untuk pembicaraan kita di sore hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ingat ya, jangan lupa jaga kesehatan buat teman-teman semuanya ya. Untuk Etawaku pastinya lebih murni, lebih kaya nutrisi. Dadah, selamat sore.